Meski Hamas dan Israel sepakat gencatan senjata, namun Hizbullah tetap menyerang posisi Israel. Perlawanan Islam Lebanon ini kembali menargetkan tempat persembunyian tentara Zionis di perbatasan Lebanon-Palestina. Adapun video tersebut diunggah oleh Hizbullah pada Jumat 24 November 2023. Dalam keterangannya, Hizbullah melancarkan serangan pada Kamis 23 November yang seharusnya gencatan senjata Hamas Israel sudah berlangsung. Sementara dalam video itu terlihat sebuah gedung yang disebut menjadi tempat persembunyian tentara Israel. Gedung yang berada di balik semak-semak itu menjadi sasaran empuk dari pasukan Hizbullah. Lantas terlihat rudal ATGM Hizbullah yang meliuk-liuk menghantam gedung tersebut. Selain menjadi tempat persembunyian, tentara Israel sedang melakukan pertemuan di gedung itu. Saat rudal ATGM tersebut tepat sasaran menghantam markas Israel, gedung tersebut langsung roboh. Sementara diduga tentara Israel terjebak di dalam gedung tersebut. Bismillah. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengakui bahwa pasukannya terjebak dalam taktik baru Hamas di Gaza. Adapun taktik tersebut yakni Hamas menggunakan speaker atau pengeras suara untuk menjebak tentara hingga tank Israel. Dikutip dari Al-Mayadeen, jurnalis militer Israel menekankan bahwa perlawanan Palestina menggunakan taktik baru. Hamas menggunakan pengeras suara yang ditempatkan di gang-gang terletak di jalur Gaza. Lantas, Hamas menyiarkan percakapan bahasa Arab untuk menambah kekacauan di antara tentara Israel yang menyerang. Percakapan itu dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Suara-suara tersebut digunakan untuk menjebak militer Israel. Sementara Israel mengakui kesulitan hingga percaya dengan taktik baru Hamas. Pasalnya, tank-tank Israel menyelidiki arah suara tersebut. Ketika sampai di sumber suara, Hamas yang bersembunyi langsung melepaskan serangan dengan senapan mesin dan rudal anti-tank. Serangan itu langsung membombardir tank-tank Israel hingga rusak parah. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF disebut memanipulasi data terkait tentaranya yang tewas. Pada kenyataannya, IDF selalu memakamkan tentaranya setiap 1 jam sekali. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pemakaman Militer Gunung Hels yakni David Oren Baruch. Ia pun membongkar kebohongan IDF dalam sebuah wawancara pada 18 November silam. Dalam wawancara itu, David mengatakan satu tentara Israel dimakamkan setiap 1 jam hingga 1,5 jam. Tentara IDF yang tewas dalam pertempuran dengan militan Palestina itu dimakamkan di pemakaman militer Gunung Hels. Sementara pernyataan David dinilai sangat kontras dengan pengarahan harian yang dilakukan oleh juru bicara militer Israel yakni Daniel Hagari dan pejabat militer Israel lainnya. Menurut perhitungan resmi Israel, sejauh ini 69 tentara Israel telah tewas dalam invasi ke Gaza dan ratusan lainnya terluka. Namun bukti yang terdokumentasi dari perlawanan Palestina di Gaza menunjukkan bahwa jumlah tersebut pasti jauh lebih tinggi. Terlebih ratusan tank Israel dan kendaraan lapis baja lainnya menjadi sasaran dan dihancurkan oleh militan Palestina. Sementara sekira 1.600 tentara Israel dilaporkan mengalami cacat fisik, adapun mereka dibawa ke Rumah Sakit Amerika Serikat untuk mendapat perawatan dan pengobatan. Juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah memberikan pernyataan sebelum gencatan senjata Hamas Israel resmi diberlakukan. Abu Ubaidah mengatakan militan Palestina berhasil membuat kekalahan besar bagi Israel, akibatnya pemerintahan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu langsung gemetar. Hal tersebut disampaikan oleh Abu Ubaidah menggunakan bahasa Arab pada Kamis 23 November. Dalam pernyataannya, Ubaidah mengklaim pasukannya telah menargetkan 335 kendaraan militer Israel sejak awal serangan darat. Pencapaian itu disebutnya berkat pertolongan dari Tuhan. Abu Ubaidah juga menyombongkan pasukannya yang mampu menghancurkan 33 kendaraan Zionis hanya dalam waktu 72 jam saja. Kemudian Ubaidah mengatakan bahwa Israel telah mengalami kehancuran total di sisi militernya. Bahkan kehancuran tersebut mampu membuat pemerintahan Israel gemetar. Juru bicara Al-Qassam ini mengatakan kehancuran Zionis didapat lantaran kerja keras militan Palestina. Pasalnya, militan Palestina selalu membombardir pertemuan Zionis dengan mortir dan terus mengarahkan serangan roket ke berbagai sasaran pada jarak berbeda di dalam entitas Zionis. Ukraina disebut semakin frustasi di tengah perang dengan Rusia, bahkan warga Kiev mendesak agar pemerintah rela memberikan wilayahnya kepada Rusia.
Dikutip dari TASS, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky diduga masih belum memiliki rencana untuk melakukan pembicaraan damai, oleh sebab itu warga Ukraina melakukan jajak pendapat. Dari voting itu, warga Ukraina berpendapat bahwa konsensi teritorial kepada Rusia bisa menjadi harga perdamaian yang tak terelakkan. Di satu sisi, Ukraina juga frustasi dengan sekutunya yang meremehkan pertahanan Rusia. Sekutu Ukraina percaya bahwa bisa menghentikan serangan dari musuh, namun pada kenyataannya harapan tersebut terlalu tinggi untuk dicapai. Sementara Zelensky menegaskan kesiapannya untuk bertemu dengan mantan Presiden Amerika Serikat yakni Donald Trump. Pertemuan itu untuk membahas rencananya menyelesaikan konflik di Ukraina. Sementara itu, mantan Presiden Amerika Serikat sebelumnya menolak undangan mengunjungi Kiev. Mulai Jumat 24 November, Hamas Israel sepakat melakukan gencatan senjata selama 4 hari, namun Israel khawatir jika perang besar-besaran justru terjadi di Lebanon. Kondisi itu diprediksi terjadi lantaran Hizbullah gencar melakukan serangan ke posisi Israel. Dikutip dari Naharnet, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Israel yakni Eli Cohen. Ia memperingatkan bahwa serangan yang berkelanjutan Hizbullah terhadap sasaran Israel dapat menyebabkan perang habis-habisan di Lebanon. Menanggapi serangan tersebut, Cohen mengaku Israel tidak tertarik membuka front lain, namun Israel disebut tidak bisa terus menoleransi jika serangan Hizbullah terus menghantam situs Israel. Oleh sebab itu, Cohen meminta agar komunitas internasional bertanggung jawab untuk mencegah perang di Lebanon. Bahkan Cohen mengirim surat kepada Dewan Keamanan PBB pada Selasa 21 November silam. Dalam surat tersebut, Cohen meminta agar PBB memperingatkan bahwa perang regional dapat pecah karena serangan berulang-ulang dari Hizbullah. Cohen mendesak PBB agar menerapkan resolusi 1701 untuk menghindari skenario perang di Lebanon. Sebelum gencatan senjata dilancarkan, tentara Israel dengan kejam menyerang hingga memporak-porandakan Gaza. Namun keberanian itu tak ditunjukkan saat tentara Israel bertemu dengan militan Palestina. Pasalnya tentara Israel langsung ketakutan hingga lari saat berpapasan dengan Hamas. Kondisi ini terjadi selama operasi Badai Al-Aqsa yang dimulai pada 7 Oktober 2023 silam. Media Israel merilis sebuah video yang memperlihatkan sekelompok tentara Israel kabur ketakutan. Kondisi itu terjadi seusai mereka berpapasan dengan 2 orang pejuang Hamas di Ofakim. Dalam kesempatan lain, seorang penulis bernama Muhammad mengunggah video yang memperlihatkan tentara wanita Israel ketakutan. Video tersebut diunggah di akun X pada 20 November silam. Terlihat seorang tentara wanita Israel mengalami gangguan mental seusai perang dengan Hamas. Bahkan ia langsung menangis saat melihat rudal musuh dilesatkan. Kondisi serupa terjadi pada tentara Israel yang memberikan pengakuan bahwa mereka seolah berperang dengan hantu saat melawan Hamas. Rekaman suara ketakutan itu diunggah oleh seorang podcaster Asar pada akun X-nya. Dalam pengakuannya, tentara Israel itu mengaku ingin pergi dari negara tersebut, namun kondisi itu tidak bisa dilakukan meski mereka memiliki kendaraan lapis baja yang bisa digunakan. Tank-tank Israel disebut salah sasaran di tengah perangnya dengan Hamas. Sebelum gencatan senjata, tank Israel selalu merangsek di jalur Gaza. Namun rupanya tank-tank Israel justru menembak rekannya sendiri. Dikutip dari Islamic News, tentara Israel salah sasaran lantaran kurang koordinasi. Insiden saling tembak sesama tentara Israel disebut sering terjadi. Hal ini terkuak dari laporan IDF yang sudah melakukan serangan darat hingga akhirnya dilaporkan beberapa tentara terbunuh karena tembakan teman sendiri. Kondisi ini juga membuktikan bahwa kota Gaza di Palestina menjadi mimpi buruk bagi IDF karena perang perkotaan yang sulit. Militer Israel mengatakan sebagian besar insiden tentara Zionis saling tembak terjadi selama operasi gabungan. Adapun operasi gabungan tersebut yakni antara pasukan lapis baja dan infanteri dalam pertempuran. IDF mengaku akan terus melakukan evaluasi secara terus-menerus selama pertempuran berlangsung, termasuk kasus-kasus baku tembak dan dengan cepat menerapkan pembelajaran yang didapat.
Pembebasan sandera Hamas Israel menjadi penantian seusai kedua negara sepakat melakukan gencatan senjata. Lantas detik-detik pembebasan sandera pun terjadi secara menegangkan lantaran diwarnai dengan tembakan gas air mata. Adapun video detik-detik pembebasan sandera beredar di media sosial dikutip dari Haaretz, tentara Israel menembakkan gas air mata ke keluarga tahanan perempuan Palestina yang dijadwalkan akan dibebaskan hari ini. Dari video yang beredar terlihat sekumpulan orang dan mobil berkumpul di dekat tanah lapang. Dalam penantian tersebut, keluarga sandera justru ditembak gas air mata dari tentara Israel. Beruntungnya gas air mata tersebut tidak memakan korban jiwa. Menurut saksi mata, gas air mata itu ditembakkan untuk mengusir massa dari sekitar penjara Ofer. Perlu diketahui wilayah tersebut merupakan tempat para tahanan akan dibebaskan pada Jumat 24 November malam. Sementara juru bicara militer Israel Daniel Hagari mengatakan laporan tersebut sedang diselidiki. Adapun pembebasan sandera Hamas Israel telah dimulai pukul 16 waktu setempat atau 21 waktu Indonesia Barat. Hamas juga berhenti menembakkan rudal ke Israel dan membebaskan sekira 50 dari 240 sandera. Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan 150 tahanan Palestina yang saat ini ditahan di penjara-penjaranya. Puluhan rudal Hizbullah kembali menargetkan markas infanteri tentara Israel. Tak tanggung-tanggung Hizbullah melesatkan 48 rudal yang mampu menembus Iron Dome Zionis. Pasalnya 48 rudal itu berhasil menghantam markas infanteri IDF yang berada di Israel Utara. Dikutip dari Tribunnews.com, serangan itu terjadi pada Kamis 23 November. Dalam serangan kali ini, Hizbullah menggunakan 48 rudal Katyusha atau Grad. Rudal tersebut langsung menargetkan markas Brigade Infanteri ketiga Divisi 91. Perlu diketahui markas tersebut terletak di pangkalan Ein-Shittim, tepatnya di dekat kota Safed, utara Israel. Sementara serangan Hizbullah semakin mengganas di tengah gencatan senjata Hamas Israel. Keganasan serangan Hizbullah pun membuat Israel khawatir jika perang terjadi di Lebanon. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Israel, yakni Eli Cohen, yang memperingatkan bahwa serangan yang berkelanjutan Hizbullah terhadap sasaran Israel dapat menyebabkan perang habis-habisan di Lebanon. Cohen mengaku Israel tidak tertarik membuka front lain, namun Israel disebut tidak bisa terus menoleransi jika serangan Hizbullah terus menghantam situs Israel. Puluhan rudal Hizbullah kembali menargetkan markas infanteri tentara Israel. Tak tanggung-tanggung Hizbullah melesatkan 48 rudal yang mampu menembus Iron Dome Zionis. Pasalnya 48 rudal itu berhasil menghantam markas infanteri IDF yang berada di Israel Utara. Dikutip dari Tribunnews.com, serangan itu terjadi pada Kamis 23 November. Dalam serangan kali ini, Hizbullah menggunakan 48 rudal Katyusha atau Grad. Rudal tersebut langsung menargetkan markas Brigade Infanteri ketiga Divisi 91. Perlu diketahui markas tersebut terletak di pangkalan Ein-Shittim, tepatnya di dekat kota Safed, utara Israel. Sementara serangan Hizbullah semakin mengganas di tengah gencatan senjata Hamas Israel. Keganasan serangan Hizbullah pun membuat Israel khawatir jika perang terjadi di Lebanon. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Israel, yakni Eli Cohen, yang memperingatkan bahwa serangan yang berkelanjutan Hizbullah terhadap sasaran Israel dapat menyebabkan perang habis-habisan di Lebanon. Cohen mengaku Israel tidak tertarik membuka front lain, namun Israel disebut tidak bisa terus menoleransi jika serangan Hizbullah terus menghantam situs Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.